السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyampaikan firman Allah, tetapi firman Allah tersebut tidak ada di Al-Quran. Namanya hadis Qudsi. Kita ulang sebentar. Ucapan Allah kepada hamba-hambanya, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka tidak mungkin Allah zalim. Apapun yang dilakukan oleh Allah, Allah tidak zalim. Ketika Allah merencanakan seorang bayi yang masih merah, bahwa bayi ini harus masuk neraka, dan akhirnya bayi itu masuk neraka, Allah tidak zalim. Kenapa? Ini dia. Pada zalimnya Allah, adilnya Allah tidak minta izin dengan akal kita. Kalau Allah minta izin dengan akal kita, barangkali kita akan mengatakan, oh, itu zalim namanya. Gitu ya. Menurut akal kita, oh, zalim itu. Kan belum dewasa, masih bayi. Jangankan masih bayi, masih di perut ibunya, bahkan masih disulbi ayahnya, bahkan masih disulbi Adam. Allah sudah rencanakan, dan rencana Allah pasti terjadi, bahwa si fulan ini pasti masuk neraka. Adilkah? Adil. Kenapa? Tadi keadilan Allah tidak minta izin dengan akal kita. Saya bikin mainan misalnya. Setelah mainan itu jadi, saya banting, saya injak-injak, saya bakar. Adakah yang mengatakan saya salah, saya zalim? Insya Allah tidak ada. Adakah hukum yang akan mengadili saya? Itu mainan-mainan saya yang bikin sendiri, saya yang ngancurin sendiri, saya injak-injak, saya bakar. Ya. Padahal mainan itu tidak 100% bikinan saya. Ada kertasnya, ada kayunya, ada aluminiumnya, ada besinya. Saya ambil dari orang, saya beli misalnya. Bagaimana Allah terhadap si bayi tadi? Ya. Adakah yang punya bayi ini selain Allah? Tidak ada. Ayah ibunya kan cuma melahirkan, bukan menciptakan. Ya.
Adakah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita yang bukan milik Allah? Enggak ada. Semuanya milik Allah. Maka ketika saya tidak salah saat saya nginjak-injak bakar mainan saya, Allah lebih tidak salah lagi menciptakan manusia sendiri, kemudian disiksa di neraka sendiri. Itu masih mending pakai nabi, pakai rasul, pakai dai, pakai penasihat, suruh nasihatin, ayo sholat, ayo saum, jangan syirik, jangan bid'ah. Tapi dia tetap nolak. Ya, seandainya Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab dengan tangannya misalnya, setelah Abu Jahal, Abu Lahab jadi dewasa sempurna, langsung Allah masukkan Abu Jahal, Abu Lahab ke dalam neraka. Salahkah Allah? Tidak. Zalimkah Allah? Tidak. Orang punya sendiri, bikin-bikin sendiri, terserah Allah. Ya. Banyak dari kita merasa bahwa kita sebagai manusia itu di hadapan Allah punya nilai, punya posisi tawar, punya harga. Tidak sama sekali. Di mata Allah kita semua ini nggak ada nilainya, nggak ada harganya, nggak ada posisi tawarnya. Jadi terserah Allah. Mau diapakan kita ini oleh Allah, terserah Allah. Ini surga ini surga. Ya, seandainya seperti itu ya. Ini nih Jibril nih ambil ini surga. Yang ini neraka nih. Ini neraka. Ini surga nih. Terserah Allah. Allah pemilik tunggal seluruh jagat raya alam semesta, termasuk manusia. Nah, banyak dari kita merasa sombong. Kita di hadapan Allah itu punya nilai, punya harga, punya tawar-menawar. Ini sombong sesombong-sombong. Para nabi, para rasul di hadapan Allah rendah serendah-rendahnya. Betul-betul merendahkan dirinya. Gak punya nilai sama sekali, gak punya harga sama sekali. Jadi betul-betul para nabi, para rasul itu memohon, merengek, meminta, gak ada posisi tawar. Ya. Kecuali di hadapan atasan, di hadapan raja, di hadapan orang tua, di hadapan siapapun, kita punya nilai tawar, kita punya harga, kita punya nilai. Adapun di hadapan Allah tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya. Maka apapun yang Allah lakukan terhadap kita semua, Allah adil. Ya. Si fulan Allah takdirkan lahir tanpa kaki, tanpa tangan, nggak bisa melek, ayahnya udah meninggal, tinggal ibunya. Begitu lahir seminggu, 2 minggu, ibunya meninggal. Ini kan pahit sekali, sedih sekali. Dan itu perbuatan Allah, dan itu terserah Allah. Iya, betul-betul terserah. Banyak dari kita sering sombong mengucapkan, aku salah apa, saya dosa apa. Ini sombong. Mau dosa mau tidak, terserah Allah. Mau diperlakukan apa kita, itulah Allah. Ya. Dan Allah adil. وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا. Dan aku jadikan kezaliman itu haram atas diri kalian, maka jangan sekali-kali zalim. Jangankan kita,
kambing saja, harimau saja, buaya, macan saja, kalau zalim akan dibalas nanti di akhirat. Jangankan kita, hewan nih, bahwa kambing yang bertanduk, yang menzolimi kambing yang tidak bertanduk, nanti akan dibalas. Dan rupanya binatang-binatang itu, terutama binatang buas, akan dibangkitkan, bukan cuma manusia. Wa idzal wuhusyu usirat. Ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan untuk saling membalas. Kenapa? Karena Allah sangat benci terhadap kezaliman. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Nah, setelah saling membalas itu, lalu Allah jadikan mereka menjadi debu tanah. Nah, saat itulah orang-orang kafir yang sudah dipastikan akan masuk neraka menghayal, alangkah bahagianya kalau aku juga menjadi debu seperti binatang-binatang itu. Ya laitani kuntu turaba. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah sesat kecuali apa kemarin? Kecuali orang yang apa? Yang sholat itu enggak, yang saum enggak, yang haji, yang jihad enggak. Kecuali orang yang aku beri hidayah, gitu. Jadi orang berpetunjuk dapat hidayah itu karena pemberian Allah, karunia, anugerah dari Allah, bukan karena kesolehan dia, ketaatan dia, kedermawanan dia, tidak. Berapa banyak orang dermawan tapi sesat? Ada nggak orang dermawan tapi sesat? Dermawan tapi nggak tahu hak dan batil, nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, padahal dermawan sekali. Tidak bisa membedakan mana yang syirik, mana yang tauhid, padahal dermawan. Ada nggak? Banyak. Ya. Maka jangan sombong kita. Maksud sih Allah sesatkan saya? Padahal saya rajin sedekah, rajin bangun malam, berbakti kepada orang tua, sangat taat kepada suami dan seterusnya. Masa sih Allah sesatkan saya? Ini sombong. Ada yang jasanya lebih besar dari Abu Thalib? Ada yang merasa punya jasa terhadap Islam ini lebih besar dari Abu Thalib? Abu Thalib luar biasa jasa dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barangkali kalau logika sederhana sudah binasa Nabi kalau tidak dilindungi oleh Abu Thalib. Luar biasa besar jasanya Abu Thalib. Tapi karena Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepada Abu Thalib, sesat, kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Maka jangan pernah merasa aman. Pasti dapat hidayah, nggak mungkin Allah sesatkan saya. Sombong. Sekelas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Sekelas Nabi Ibrahim masih memohon kepada Allah, jangan sampai aku dan keturunanku menyembah berhala. Mungkin kita nggak kepikiran, mungkin banyak dari kita nggak kepikiran.
Ya Allah, jangan sampai aku masuk Kristen ya Allah. Jangan sampai aku murtad ya Allah. Jangan sampai aku masuk Syiah ya Allah. Mungkin nggak kepikiran oleh dia. Ya, karena apa? Karena merasa aman. Biasanya berdoa itu kan karena nggak merasa aman. Ya. Di luar banyak penjahat, sudah bawa parang, golok, tombak, ya. Pasti kita berdoa. Ya Allah, selamatkan aku. Karena kita tidak merasa aman. Pintu sudah digedor-gedor. Dia mau merampok kita, mau membunuh kita. Kita pasti berdoa. Karena kita tidak merasa aman. Kalau sudah merasa aman, biasanya nggak berdoa. Itulah kita. Maka banyak dari kita merasa aman dari murtad. Maka tidak berdoa. Lihat para nabi, para rasul, tidak merasa aman dari menyembah berhala. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, akan aku beri. Jadi minta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Rasulullah nggak punya hidayah ini. Hidayatul Taufiq. Yang dimiliki oleh Rasulullah hidayatul bayan. Yang sedang dibahas ini hidayatul Taufiq, bukan hidayatul bayan. Kalau hidayatul bayan, Rasul punya. Memang milik Rasul hidayatul bayan. Nih cara salat yang benar, nih cara wudu yang benar, nih cara melempar jumroh yang benar. Yang begitu salah, yang benar berarti itu hidayatul bayan. Dengan kata lain apa? Hidayatul bayan dengan kata lain ilmu. Ya. Orang yang sudah dapat hidayatul bayan, apakah pasti baik? Belum tentu. Ya, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab sudah melihat hidayatul bayan ya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib lah ya. Karena Abu Thalib tidak membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena tidak mendapat hidayatul taufik, ya akhirnya sesat dan kekal di neraka. Banyak saudara-saudara kita yang sudah dapat hidayatul bayan nih, cara salat yang benar, cara saum yang benar, tapi nggak diamalkan, malah nggak sholat misalnya. Maka orang yang mendapatkan hidayatul bayan belum tentu baik. Orang yang mendapatkan hidayatul taufik pasti baik. Mintalah hidayatul taufik pada Allah. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah di malam hari dan di siang hari. Gak ada dari kita yang tidak pernah salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku mengampuni seluruh dosa. Termasuk syirik kalau bertaubat. Jadi syirik akan diampuni kalau bertaubat. Loh, kalau begitu sama dong, zina, khamr, judi, mabuk. Diampuni kalau taubat kan? Enggak, kata siapa? Ya, untuk selain syirik, berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat, tidak saum, enggak taubat, bisa diampuni, bisa tidak. Bisa diampuni, bisa tidak. Ya. Dengan bertaubat, kemungkinan besar diampuni. Tidak bertaubat, ada kemungkinan. Kalau nggak salah kemarin kita bahas, contohnya yaitu pelacur yang memberi minum seekor anjing. Di hadis itu, di riwayat itu tidak dinyatakan pelacur itu bertaubat.
Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah mengampuni harus taubat dulu, tidak Maha Pengampun. Ya. Justru Allah Maha Pengampun karena Allah kadang, bukan terus menerus ya, kadang mengampuni padahal tidak bertaubat. Yang tidak mungkin diampuni kalau tidak bertaubat hanya syirik. Mati masih membawa dosa syirik, berarti belum tobat kan? Kekal di neraka selama-lamanya. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, tidak mungkin kalian bisa memudaratkan aku. Ya. Karena kita maksiat, karena kita syirik, kafir, bejat, lalu Allah sedih misalnya, lalu Allah sakit misalnya, lalu Allah berkurang kebesarannya. Nggak mungkin. Mau kafir semua seluruh manusia di muka bumi ini, Allah tidak sedih. Ya gimana mau sedih? Orang Allah bikin semuanya baik semua seperti para nabi, para rasul, bisa nggak? Ya bisa. Hari ini nih Allah mau bikin seluruh manusia itu sebaik Rasulullah. Bisa Allah? Ya bisa banget. Tapi Allah nggak mau. Ya. Allah punya kehendak lain, tidak seperti kehendak kita. Berapa banyak kehendak kita yang tidak terjadi, padahal baik sekali. Kehendak kita, maunya kita, kaum muslimin Palestina itu menang. Yang kalah Yahudi, yang dibantai Yahudi, kan hadisnya begitu. Yahudi lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin. Kok sekarang kebalik? Malah kaum muslimin yang dibantai oleh Yahudi, bahkan wanita dan anak-anak. Kalau kehendak kita, maunya kaum muslimin yang menang. Ya, sejelek-jelek kaum muslimin Palestina kan menyebut nama Allah, istighfar, bersahadat, banyak yang sholat, banyak yang saum, ruku, sujud. Lah Yahudi kafir semua. Kenapa Allah nggak menangkan kaum muslimin? Kenapa Allah nggak hancurkan Yahudi? Itu maunya kita. Yang terjadi tentu maunya Allah, bukan maunya kita. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Begitu pula nggak mungkin bisa memberikan manfaat kepadaku. Taat semua, seluruh manusia di muka bumi, baik semua, jujur semua, amanah semua. Oh, lalu Allah tambah besar. Betul? Salah. Ya. Allah sudah besar. Allah tidak akan bertambah besar dengan ketaatan-ketaatan kita. Allah nggak butuh dengan ketaatan kita. Justru kita sendiri yang butuh. Kita butuh dengan sholat kita, saum kita, rukuk kita, sujud kita. Bahkan lebih butuh dari makan dan minum. Ya. Sebab orang yang nggak makan, nggak minum, resikonya paling mati. Nggak rukuk, nggak sujud, nggak sholat, nggak saum, resikonya neraka. Ya, maka manusia lebih butuh dengan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah daripada makan, minum, istirahat, tidur. Lebih butuh. Adapun Allah nggak butuh sama sekali. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum
wahai hamba-hambaku, seandainya kalian dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam, Hawa sampai manusia terakhir, berapa triliun manusia itu, wa insakum wa jinnakum, bukan cuma manusia tapi jin juga. Manusia pertama kita tahu Adam, jin pertama nggak tahu, ya, sepertinya bukan iblis, nggak ada keterangan iblis jin pertama sampai jin terakhir. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya hatinya, ini yang disebut hati, karena yang mempengaruhi baik buruknya tangan, kaki, mata kan hati, ya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya mempunyai hati seperti hati manusia terbaik, ya tentu Rasulullah lah, ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu manusia terbaik. Nah, seluruh manusia yang triliunan itu dan berikut jin itu hatinya, kebaikannya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya, ya, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kerajaanku, kekuasaanku, kebesaranku, nggak akan nambah. Oh, Allah menjadi besar karena semua manusia dan jin taat semua, enggak. Tidak. Allah sudah besar dan akan terus besar selama-lamanya. Allah agung dan akan terus agung selama-lamanya. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, manusia dan jin, tak berapa triliun jumlahnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, itu semuanya buruk seperti manusia terburuk atau jin terburuk, iblis lah, ya. Jadi seluruh manusia dan jin yang triliunan itu bejat semua, kayak iblis semua misalnya, ya. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, kerajaanku, kekuasaanku, keagunganku tidak berkurang sedikit pun. Jadi nggak ngaruh keadaan manusia jin seperti apa, nggak ngaruh pada diri Allah. Ya. Kemudian, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, baik jin dan manusia, qamu fi sa'idin wahidin, berada di satu tempat. Di mana itu tempatnya yang muat, ya? Tentu Allah Maha tahu. Allah sanggup menyediakan tempat untuk berkumpulnya seluruh manusia dan jin yang ribuan triliun itu jumlahnya, mungkin jutaan triliun, ya, berkumpul jadi satu. Fasa'aluni, lalu masing-masing mereka minta kepadaku, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta ini. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, semua aku kasih semua. Si A minta ini kasih, si B minta ini kasih, si C minta ini kasih semua, ya. Maka ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang milikku yang ada di sisiku, milikku enggak berkurang. Illa kama yanqusul miqyatu idza udkhilal bahr,
kecuali berkurangnya itu seperti air laut yang dimasukin jarum, ya. Jarum itu diangkat. Ada apa? Jarum itu apa? Basah, ya. Basah air laut, ya. Berarti air laut itu berkurang nggak? Ya berkurang sedikit sekali. Nempel di jarum itu. Ya. Sementara berapa miliar, berapa triliun liter samudra yang sangat luas itu cuman berkurang segitu. Betapa kayanya Allah. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, amal kalian aku hitung amal kalian. Thumma uwafiyakum iyyaha, aku balas. Jadi Allah menunggu amal kita. Salat balas pahalanya, saum dapat pahalanya, zakat haji dapat pahalanya, minum khamar berzina dapat dosanya, gitu. Faman wajdan, itu bebas kan? Kita nggak usah masuk wilayahnya Allah, bahwa Allah sudah tahu. Akhirnya kita masuk surga atau neraka, banyak pahalanya atau banyak dosanya, Allah sudah tahu, sudah catat. Tapi itu urusan Allah, kita nggak usah masuk ke situ. Yang penting ini urusan kita, terserah. Ya. Masih ada sisa waktu, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin setahun lagi, mungkin sebulan lagi kita mati, nggak ada yang tahu. Silahkan sisa umur ini. Mau sholat, puasa, zakat, haji, dzikir, wirid, baca Al-Quran, apa mau berzina, berjudi, minum khamar, korupsi, menipu, ya, terserah. Pilihan kan ada di kita. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka kalau nanti mendapatkan kebaikan, pahala, surga, ridha Allah, pujilah Allah. Allah yang terpuji. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau tidak mendapatkan itu, yang didapat malah dosa, neraka, azab Allah, maka fala yalumanna illa nafsahu. Jangan mencela siapa-siapa, celalah dirimu sendiri. Ya. Kamu zinakan maumu sendiri, kamu minum khamar maumu sendiri, kamu nggak sholat maumu sendiri. Mau nyalain siapa? Salahkanlah dirimu sendiri. Ya. Nanti kita akan bernasib seperti ini. Saat kita dibangkitkan dari alam kubur, kita tidak akan bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Nah, sebelum itu tiba, sekarang belum terlambat. Ya. Masih ada waktu untuk berbuat baik. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Ini dijelaskan oleh Allah di surat Az-Zariyat. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan aku. Ya, memang seperti itu kan? Allah tidak mengharapkan apa-apa. Fahadhil ayatu fiha bayanu ma'na tauhid. Ayat tadi dan penjelasan hadis-hadis tadi menjelaskan tentang makna tauhid. Wa annahu al-ibadah. Bahwa tauhid yang sesungguhnya adalah tauhid ibadah atau tauhid
nama lain tauhid ibadah adalah tauhid uluhiyah. Itu. Walaysat tauhidul matlubu ma'nahu al-iqrara bir-rububiyyah. Bukan tauhid rububiyah. Bukan. Artinya kalau orang bertauhid rububiyah, dan tentu bagus, harus kan, tapi tidak bertauhid uluhiyah, maka surga apa neraka? Neraka. Abu Jahal Abu Lahab contoh jelasnya. Abu Jahal Abu Lahab bertauhid, tapi cuman tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, coba engkau tanya kepada kafir Quraisy itu, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki? La yaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Jawaban Abu Jahal Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat, ya. Tapi Abu Jahal Abu Lahab kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena tauhid yang dituntut oleh Allah bukan cuman rububiyah. Kalau rububiyah itu sudah fitrah. Hampir semua manusia, apalagi kaum muslimin, pasti meyakini tauhid rububiyah. Kalau tidak, ya keterlaluan. Sangat keterlaluan. Kalau ada seorang muslim mengatakan bukan Allah yang menurunkan hujan, ya jelas kufur, itu keterlaluan. Atau Allah juga, Jibril juga, itu Allah juga, Mikail juga, itu Allah juga, guru kami juga bisa. Ini keterlaluan. Kalah oleh Abu Jahal Abu Lahab. Kama yaqulud dolal, sebagaimana orang-orang sesat itu ada hari ini, ya. Hari ini orang sesat, bahkan firqah itu besar sekali, mendunia, sangat mendunia. Nah, firqah yang mendunia ini ketika berbicara tentang tauhid nggak jauh dari rububiyah. Antum perhatikan saja, kalau mereka sedang ceramah tentang tauhid, nggak jauh dari rububiyah. Saudara-saudara, bukankah cuma Allah yang menurunkan hujan? Saudara-saudara, bukankah hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan? Itu saja. Tidak dijelaskan bahwa Allah lah yang satu-satunya yang berhak disembah. Tidak boleh dengan perantara. Banyak saudara-saudara kita menyembah Allah dengan perantara. Ini batal tauhid uluhiyahnya, ya. Masuk. Bentar lagi, ya. Ay ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ini ayat selanjutnya, ya. Sungguh kami telah utus di setiap umat itu rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjut sedikit. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah.
Sungguh telah kami utus di setiap umat itu Rasul. Jadi tidak mungkin ada satu umat yang tidak ada Rasulnya. Kalau ada berarti ayat ini batal. Fi kulli ummatin. Kalau orang mungkin, atau keluarga mungkin, atau 5-6 keluarga di kaum tertentu nggak sampai gitu ya, nggak usah jauh-jauh, hari ini lah. Adakah seseorang atau satu keluarga sekarang ini yang belum pernah mendengar nama Muhammad Rasulullah, Allah, Al-Quran, Islam? Mungkin ada, mungkin. Nah, terhadap orang seperti ini Allah mempunyai keadilan tersendiri. Allah menjelaskan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan langsung azab. Maka inilah orang-orang yang akan diuji lagi nanti di akhirat. Tidak langsung diazab di neraka, walaupun seumur hidup belum pernah sholat, belum pernah saum, belum baca syahadat. Akan diuji lagi. Karena yaitu tadi, Allah mengharamkan zalim terhadap dirinya. Karena Allah tidak zalim, karena Allah adil, maka Allah tidak langsung siksa. Ya, karena ya dia nggak salah. Ya gimana mau baca syahadat, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nyuruh. Gimana mau sholat, mau saum, nggak ada yang mendakwai. Ya wajar. Dia tidak baca syahadat, tidak sholat, tidak saum, dan seterusnya. Nah, tidak akan langsung disiksa, tapi akan diuji dulu. Ujiannya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Dan dari ujian ini tentu ada yang lulus, ada yang tidak. Ada yang akhirnya masuk surga, ada yang akhirnya masuk neraka. An i'budullaha wajtanibut taghut. Seluruh para rasul itu berdakwah dengan kalimat yang sama. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Atau sembah Allah satu-satunya. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Maka keterangannya di sini saya bacakan, yukhbiru subhanahu wa ta'ala annahu ba'atha fi kulli ummatin, Allah mengkhabarkan di sini bahwa setiap umat Allah utus. Al-ummatu ma'naha al-jama'atu wal-jilu wal-ta'ifatu minan nas. Sekelompok manusia, sekumpulan manusia. Yang pernah ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Bani Israel. Yang terbanyak Bani Israel. Bahkan ribuan nabi dari Bani Israel dan untuk Bani Israel. Kemudian Rasul itu apa? Beliau menjelaskan di sini, war rasulu huwa man uhiya ilaihi bi syar'in. Seseorang yang mendapatkan wahyu, dan wahyunya itu berupa syariat. Karena ada kalanya wahyunya itu bukan berupa syariat, ya. Cuman perintah saja untuk dirinya. Seperti perintah Allah kepada Maryam untuk menggerakkan pohon kurma saat-saat menjelang Maryam melahirkan yang tanpa ayah itu. Bahu
huzzi ila jidri nakhlah. Itu kan Allah yang memerintahkan, berarti dapat wahyu kan? Tentu lewat Jibril. Apakah dengan demikian Maryam Nabi Rasul? Bukan. Karena wahyunya bukan berupa syariat. Kalau Rasul berupa syariat, sampaikan kepada manusia bahwa mereka harus sholat, harus saum, gitu. Karena kalau ini untuk dirinya sendiri. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau Maryam kan tidak. Maryam nggak harus menyampaikan. Aku disuruh oleh Allah untuk menggoyangkan pohon kurma itu, lalu pohon kurma itu kurmanya jatuh, aku makan. Nggak menyampaikan nggak masalah. Justru yang menyampaikan Allah sendiri kepada Nabi Muhammad SAW di Al-Quran kan. Kita tahunya kan di Al-Quran, bukan di Injil. Bukan dari mulutnya Maryam. Kita tahu kisah itu bukan dari bukan dari mulutnya Maryam, tapi dari Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Al-Quran. Warrusulu katsirun, Rasul itu banyak sekali. Minhum man sammallahu lana fil Quran. Di antara mereka ada yang disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, dan lain-lain. Wa minhum man lam yusammi lana. Ada yang namanya tidak disebut. Ada seorang nabi, Rasul begitu ya, yahki nabiyyan minal anbiya. Ada seorang nabi yang begini-begini, tidak disebut namanya. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang kami kisahkan ceritanya kepada engkau ya Muhammad. Ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan. Berarti tidak semua para nabi, para rasul ada dalam Al-Quran. Dan tidak boleh dengan demikian lalu kita katakan, oh berarti Al-Quran tidak lengkap, tidak sempurna. Tidak, sudah cukup sempurna. Karena ya tidak perlu. Kalau tidak sempurna adalah perlu tapi nggak ada. Itu namanya nggak sempurna. Wah, ini kita perlu tahu nih. Kok nggak dijelaskan di sini? Nah, berarti kitab ini nggak sempurna. Kita nggak perlu tahu. Ya. Ada nabi yang diukur hidungnya itu sejengkal. Ya entah nabi atau bukan, yang jelas itu ditemukan di zaman Umar ya. Artinya ketika sedang menggali, mungkin mau buat bangunan atau masjid atau apa, ditemukan jasad yang masih utuh dan bukan kecil. Ya orang dulu kan, semakin dulu kan semakin besar. Maka manusia pertama, masih ingat Adam berapa hasta? Situna dhira'an. Mungkin kalau pakai meteran bisa 30-40 meter. Luar biasa ya. Nah, beberapa sahabat mengatakan ini nabi ya. Ada yang mengatakan Nabi Daniel. Langsung buru-buru dikubur. Dan begitulah para sahabat ya. Tidak dipertontonkan dulu. Apalagi kayak sekarang ya,
Ya, kenapa nggak difoto dulu tadi? Kenapa nggak divideoin dulu? Para sahabat nggak seperti itu. Para sahabat itu mencari, mempertimbangkan manfaat dan mudarat. Apa manfaatnya? Gitu. Bahkan ini besar mudaratnya. Ambil contoh Ibnu Umar. Ibnu Umar satu ketika umrah ke Mekah, menyaksikan pohon yang disebutkan dalam Al-Quran, yubayyunaka tahta syajarah, bahwa para sahabat membaiat Nabi, menempelkan tangannya di tangan Nabi, berbaiat karena mendengar bahwa Utsman dibunuh, artinya siap mati atas perintah Nabi alaihi salatu wassalam, di bawah pohon, baiatnya di bawah pohon. Rasul wafat, mungkin Abu Bakar wafat, Ibnu Umar melihat pohon itu masih ada. Semua orang yang situ kan tahu pohon yang dibawa, yang disebutkan dalam Al-Quran itu pohonnya, semua orang tahu kan, saksi mata. Nah, Ibnu Umar melewati itu, ada, masih ada. Tahun depannya lagi atau lebih depannya lagi, beliau umrah lagi dan melihat tempat itu udah nggak ada pohon. Demi pohon itu tidak ada, Ibnu Umar senang apa sedih? Senang, alhamdulillah nggak ada. Kalau kita mungkin sedih, ya sayang ya, kan kenang-kenangan gitu kan. Lihat nih pohon yang ada dalam Al-Quran, nggak ada. Betul-betul para sahabat menimbang maslahat dan mudarat. Ini mudarat yang besar. Kan orang itu lebih banyak yang berilmu apa yang awam? Awam. Orang awam melihat ada pohon yang disebut dalam Al-Quran, sudah kita meriang ya, dipagerin lah, dikasih pita lah, dicat lah, lama-lama disembah. Namanya juga awam, jahil. Nah, beliau Ibnu Umar yang berilmu senang melihat pohon itu sudah nggak ada, senang, alhamdulillah. Maka alhamdulillah penguasa Mekah Madinah faham sunnah atas bimbingan para ulama, maka nggak ada yang diabadikan, diperindah tempat-tempat sejarah, Gua Sur, Gua Hira, pohon tadi mungkin tempatnya kan masih ada, rumah Nabi, apalagi Lembah Badar, nggak diapa-apakan. Coba kalau di Indonesia itu Gua Hira udah kayak apa? Jangankan Gua Hira, Gua Selarong, antum Gua Selarong antum. Kalau antum ke sono, ya, Jogja sono ya, Gua Selarong, udah kayak apa? Padahal nggak ada apa-apanya. Peristiwa sejarah cuman Pangeran Diponegoro bersembunyi di situ. Ini Rasulullah Muhammad SAW, manusia termulia di muka bumi, dapat wahyu pertama di Gua Hira. Wah, di keramik, di ini barangkali ya, diperindah. Sekarang nggak ada indah-indahnya. Nah, justru jalannya aja sulit sekali, dipersulit. Ngapain? Orang mah nggak ada apa-apanya. Tapi orang Indonesia ya walaupun sulit dibela-belain itu. Malah ada yang sholat 2 rakaat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jahil, jauh dari ilmu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.